Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai graf lanjutan dari materi tree di minggu kemarin. Nah, kita mulai dari definisi dari graf. Apa itu definisinya? Definisi dari graf itu sebenarnya dia merepresentasikan sebuah relationship dari data. Jadi hubungan antar data. Nah, di sini sama seperti tree, graph itu terdiri dari nodes dan edge. Nah, di mana nodes itu adalah itemnya dan edge-nya relationship, mirip-mirip dengan tree. Namun di sini bentuk graph tidak seperti tree, di mana tree ada hierarki. Nah, sedangkan untuk graph tidak ada hierarki, jadi dia hanya connected saja seperti ini. Jadi bentuknya bisa seperti ini, bisa juga bentuk yang lain gitu kan, dimana tidak ada hierarki, tidak ada level, tidak ada height, dan tidak ada apa itu parent sama child, itu tidak ada. Jadi dia berbentuk sebuah item yang memiliki hubungan dengan yang lainnya, mirip-mirip dengan jaringan laba-laba gitu, atau hubungan antar PC. Nah, itu semuanya adalah example atau contoh dari materi penerapan graph pada dunia nyata ya, pada kehidupan kita. Nah, di sini terdiri dari node sama edge. Node itu juga sama, yaitu adalah yang titik yang ini, sedangkan edge adalah hubungannya, garisnya ini. Jadi ada node, ada edge. Nah, selanjutnya kita masuk ke formal definisinya. Definisi formal dari graph kita mulai dari nodes itu biasanya diberikan sebagai sebuah set himpunan. Jadi makanya di sini kata V-nya ini huruf besar ya, karena dia adalah sebuah set himpunan, dan H-nya juga dinotasikan sebagai E. Jadi V besar adalah sebuah set nodes, sedangkan E besar adalah sebuah set dari H. Nah, selanjutnya, jadi jika ada node U dan V dan dia itu terkonek, maka dia itu dinyatakan dalam sebuah pasangan U, V dalam kurung seperti ini. Jadi, nah, dari pasangan ini grafnya itu baru diberikan. Jadi sebuah graf G itu didefinisikan sebagai sebuah pair dari set dari nodes dengan set dari edge. Jadi V, E seperti itu. Jadi untuk graf G itu pairnya ada nodes-nya, ada edge-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya contohnya adalah yang seperti ini. Jadi kalau yang tadi U, V ya, ini U, V, dia itu U, V itu adalah yang ini node U dengan V-nya ini. Node U dengan V-nya, dia karena terkonek, maka dia itu dituliskan dalam U, V. Kalau misalkan di sini ada W, maka V, W gitu kan. Boleh nggak misalkan edge-nya ini lebih dari satu? Boleh. Jadi yang ini kan edge-nya ke sebelah sini, edge-nya ada yang sebelah sini, boleh edge-nya sebelah sini, boleh ini edge-nya ke sebelah sini, dan seterusnya gitu kan. Jadi boleh antar nodes yang berbeda dia memiliki edge untuk setiap node yang berbeda. Boleh seperti itu. Nanti akan dicontohkan di complete graph. Nah, selanjutnya formal definisinya kita mulai dari terminologi yang disebut dengan adjacent atau bersampingan ya, bahasa Indonesianya. Jadi adjacent ini dia itu adalah nodes yang jika U, V diconnect dengan sebuah edge, maka ditulisnya sebagai U, V elemen dari edge-nya. Jadi nodes yang terconnect dan dia itu punya diconnect oleh sebuah edge, maka disebutnya dia adjacent. Jadi dia harus terconnect terlebih dahulu. Jadi misalkan seperti ini. Jadi U, V ini connect ya.
U, V connect. Nah, ini disebutnya U, V adjacent, tapi V, W dia nggak connect. V, W nggak connect. Kenapa? Karena tidak ada edge yang menghubungkan langsung antara V ke W. Meskipun di sini ada ya V ke U terus ke W, tapi itu namanya bukan connected, bukan sebuah edge, karena dia itu namanya adalah sebuah path. Path itu adalah set of edge. Setelah ini akan saya jelaskan. Jadi V ke W tidak ada yang menghubungkan secara langsung, makanya dia tidak disebut adjacent. Jadi kalau adjacent dia terconnect dengan sebuah edge. Oke. Nah, selanjutnya path ini yang melanjutkan yang tadi. Jadi untuk path itu adalah misalkan di sini ada U1 ke UK. Nah, dia itu disebut path jika sequence of node connected by edge. Jadi U1 ke UK dia itu butuh node edge seperti apa gitu kan. Saya contohkan misalkan seperti ini. Di sini ada contoh lagi, disebutnya simple path ya. Kalau simple path itu jika nodes-nya hanya muncul sekali. Oke, lebih baik kita perhatikan contohnya. Jadi ini untuk sebuah path, misalkan antar dari V1 ke V3 saja terlebih dahulu. Jadi V1 ke V3 saya bisa ambil ke sini. V1, V2, V2, V4, V4, V3 bisa. Itu jadi sebuah path. Nah, ada lagi kan V1, V2 langsung V3 bisa seperti itu. Itu sebuah path. Nah, sedangkan kalau misalkan V1, V2, V4, V5 terus dia nggak nyampe ke V3, maka dia bukan path-nya. Jadi path antara V1 ke V3 boleh mengambil V1, V2, V3 atau V1, V2, V4, V3 seperti itu. Jadi dia itu disebutnya dengan path. Nah, di sini simple path dia itu jika hanya muncul satu kali untuk setiap nodes-nya. Jadi kalau misalkan V1, V2, V3 itu sebuah path yang simple path. Kenapa? Karena untuk V1, V2, V3 hanya muncul satu kali. Nah, bagaimana yang misalkan tidak muncul satu kali? Mari kita cek di contohnya yang ini. Nah, ini perhatikan kita buat misalkan V2 ke V1 V2 ke V1 ya. Jadi dari V2 ke V1 gitu kan. Kita buat sebuah path V2 dari V ke V3, setelah itu ke V4, setelah itu ke V2 lagi, baru ke V1. Nah, ini adalah sebuah path. Tapi perhatikan di sini bahwa V2-nya muncul dua kali. Nah, makanya dia hanya disebut path. Nah, sedangkan untuk yang simple path dari V2 ke V5, mari kita lihat. V2, terus setelah itu V3, setelah itu V4, V5. Semuanya hanya muncul satu kali, maka disebutnya dengan simple path. Seperti itu. Jadi kalau dia hanya muncul satu kali untuk setiap nodes-nya, maka disebutnya dengan simple path. Jika muncul lebih dari satu kali, hanya path saja. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah siklus atau cycle. Untuk cycle, definisinya adalah a path that begin and end at the same node. Jadi dia karena siklik ya, jadi dia itu mulai dan berakhir di nodes yang sama. Nah, di sini juga ada definisi dari simple cycle. Jadi dia untuk yang simple cycles, every node, setiap nodes hanya juga muncul satu kali saja. Kecuali yang pertama dan yang terakhir. Jadi yang pertama dan terakhir pasti muncul dua kali ya, alias nodes awalnya itu pasti muncul dua kali. Kenapa? Karena harus balik ke nodes itu lagi. Jadi seperti itu. Mari kita cek contohnya. Jadi misalkan yang cycle atau apa itu siklus. Jadi misalkan dari V2 ke V2 saya bisa ambil V3, V5, V4, V2. Nah, ini masuknya adalah simple cycle gitu kan ya. Ada juga yang misalkan dia itu tidak simple cycle. Mari kita cek. Nah, misalkan dari V2 ke V2 dengan menghitungkan V2 ke V2 dengan memutar seperti ini. Jadi mulai dari V2, V3, V4, V5, V3 lagi, baru V2 lagi. Dan ini disebutnya cycle tapi bukan simple cycle. Nah, sedangkan yang simple cycle tadi kalau V2 ke V2 lagi itu adalah V2, V3, V4, V2 atau boleh V2, V3, V5, V4, V2 dan seperti itu. Jadi
untuk simple cycle juga sama, dia nodesnya hanya muncul satu kali. Dan ingat-ingat harus terkonek oleh edge ya. Jadi kalau tidak ada edge-nya jadi tidak boleh. Jadi misalkan V2, V3, V5 ke V2 ini tidak ada edge, maka tidak boleh menjadi path atau cycle. Oke. Nah, di sini akan kita bahas mengenai connected graph. Connected graph itu apa? Connected graph itu adalah jika ada path antara setiap pair untuk yang node-node yang berbeda. Jadi, untuk setiap node yang berbeda pasti ada path-nya, maka dia disebut dengan connected. Nah, sedangkan kalau dia tidak connected, maka ya disebutnya disconnected. Jadi, saya kasih contoh, ini adalah connected graph. Kenapa? Karena untuk setiap, misalkan saya mau V1, V4, pasti ada path-nya, V1, V4 seperti ini, gitu kan ya. V1, V3 ada path-nya, V1, V5 dan seterusnya. Jadi untuk setiap nodes yang berbeda di sini pasti ada path-nya. Perhatikan kalau misalkan saya buat seperti ini. V1, V4 dan seperti ini gitu kan ya. Ini udah jelas ada yang disconnect. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ambil V5 dengan V1, V4 dengan V1, V3 dengan V1 ini ya V2 ya. Ini V2 dengan V1 juga tidak ada path yang tidak ada path yang bisa digambarkan gitu kan. Jadi makanya disebutnya disconnected. Nah, ini mengenai connected sama disconnected. Jadi kalau connected untuk setiap pair pasti ada path-nya. Tapi kalau disconnected untuk setiap pair belum ada pair yang dia itu tidak memiliki path. Ini untuk complete graph terminologinya. Jadi complete graph itu apa? Jadi setiap pair dari distinct nodes, jadi untuk node-node yang berbeda, setiap pairnya pasti punya edge. Jadi saya contohkan misalkan yang ini 3. Ini sebenarnya tanpa yang sebelah sini aja ini udah disebut dengan graph. Tapi perhatikan bahwa nodes pertama dengan nodes ketiga, misalkan ini 1, 2, dan 3, nodes pertama dengan nodes kedua terhubung, nodes kedua dengan nodes ketiga terhubung. Nah, tapi antara 3 dengan 1 tidak terhubung, maka dia bukan complete. Nah, complete itu jika untuk setiap pair nodes, jadi ini 1 dengan 3, 1 dengan 2, 2 dengan 3, dia ada edge-nya. Jadi untuk setiap pair dari nodes memiliki edge. Nah, untuk 4 biasanya complete-nya adalah seperti ini. Jadi semakin banyak nodes-nya, semakin banyak edge-nya. Seperti itu. Jadi untuk complete graph, setiap pair dari nodes memiliki edge. Jadi setiap nodes terhubung dengan edge yang lainnya secara berpasang-pasangan ya. Nah, selanjutnya ini untuk yang untuk yang complete graph. Selanjutnya apa yang disebut dengan subgraph? Subgraph itu adalah perhatikan graf yang sebelah sini. Jadi misalkan saya punya graf yang seperti ini gitu kan ya. Ini saya buat sengaja sama ya, V3, V4, V5 ini saya buat sama. Namanya namanya dirubah saja biar tidak tidak bingung ya. Jadi ini V3, V4, V5 ini harusnya saya kasih nama yang lain gitu kan, biar nggak sama dengan yang ini. Nah, di sini perhatikan kalau misalkan saya bilang bahwa ini satu graf, boleh nggak sih? Boleh. Kenapa? Ini tetap satu graf gitu kan, meskipun dia disconnected antara graf yang sebelah sini dengan yang sebelah sini gitu kan ya. Jadi yang ini tetap satu graf, tapi dia disconnected antara bagian yang sebelah sini dan bagian yang sebelah sini. Nah, untuk subgraph kalian boleh pilih yang manapun agar dia itu menjadi subgraph. Jadi kalau misalkan saya ambil bagian sini, boleh. Bagian sini, boleh. Jadi untuk setiap ini dia disebutnya subgraph, ini juga subgraph. Bagaimana kalau misalkan saya ambil yang sebelah sini saja, 1, 2, 3 yang ini saja, boleh. Dia masih disebut sebagai subgraph. Ini 4 ini boleh, dia masih tetap sebagai subgraph asalkan tidak ada pengurangan edge yang dilakukan. Contoh, saya ambil 4 yang ini tapi saya nggak mau ambil yang ini, nggak boleh. Jadi untuk setiap subgraph dia harus menyertakan edge yang sama dengan pada pada graph aslinya seperti itu. Nah, selanjutnya ini saya kasih nama G sama H ya, seperti itu.
Nah, selanjutnya kita bahas mengenai weighted graph dan directed graph. Apa itu weighted graph? Weighted graph adalah graph berbobot alias graph yang memiliki bobot. Bobotnya ditaruh di mana? Dia itu ditaruh di setiap edge. Jadi perhatikan yang ini. Sebentar, saya jelaskan yang kedua, yaitu untuk yang directed graph. Yang directed graph dia itu hanya dia memiliki direction atau memiliki arah untuk di setiap edge. Jadi perhatikan gambar yang ini adalah sebuah graph yang terdiri dari nodes Chicago, New York, dan Houston, di mana di sini saya kasih bobot 1000, 2000, 3500. Nah, ini disebut dengan weighted graph. Kenapa? Karena setiap nodes memiliki bobot. Nah, sedangkan kalau yang ini, dia ini adalah directed graph. Kenapa? Karena untuk setiap edge, dia itu memiliki arah. Nah, jadi arah dari Chicago ke New York seperti ini. Dari New York nggak ada yang ke Chicago ya. Chicago ke Houston seperti ini. Ini untuk yang Houston ke New York arahnya bolak-balik seperti itu. Jadi ini disebut dengan directed graph. Boleh nggak ditambah dengan weighted? Boleh-boleh saja. Nah, perhatikan bagaimana kalau misalkan kita tidak mencantumkan salah satu, misalkan salah satu weight-nya di sini ini nggak ada misalkan, maka ya dia tidak disebut sebagai weighted graph berdasarkan definisi. Kenapa? Karena dia harus memiliki nilai untuk di setiap edge-nya. Itu juga sama untuk directed. Jadi kalau misalkan yang ini panahnya tiba-tiba nggak ada, maka dia bukan directed graph, tapi dia incomplete seperti itu. Jadi karena kalau directed graph harus memiliki memiliki arah di setiap edge-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah weighted graph dan directed. Nah, selanjutnya saya kasih contoh penggunaan graph di kehidupan gitu kan, ya, kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah struktur dari molekul, ya ini kita belajar pas SMA ya. Struktur molekul dari CH, ini CH4 ya, metana. Nah, selanjutnya yang kita bahas kita sering singgung yaitu adalah komputer network. Jadi ada server, ada terminal seperti itu. Nah, biasanya pada komputer network ini untuk server terminal ini tandanya directed graph ya. Dua ke arah bolak-balik. Ini juga bolak-balik. Ini bolak-balik. Tapi terminal sama terminal biasanya cuma satu arah seperti itu. Biasanya ya. Jadi graph itu dipakai kalau di TI itu paling banyak adalah di komputer network atau bisa juga dalam sebuah algoritma. Nah, sekian saja materinya untuk graph. Nah, untuk materi tambahannya silahkan dicek di di PPT yang saya berikan dari luaran, yang sudah saya berikan minggu lalu. Di situ udah komplit antara tree sama graph. Silahkan dibaca. Nah, selanjutnya berikan tugas ketiga. Oh, ini harusnya 3 ya. Tugas ketiga, jadi tugas ketiganya ini adalah dikumpulkan sebelum 26 November 2020. Nah, rewardnya adalah nilai dan deskripsinya adalah kerjakan bab 4 di modul latihan. Jadi di modul latihan itu ada bab 4, saya lupa untuk minggu kemarin itu saya nggak berikan. Bab 4 yaitu tentang SOP dan POS. Seperti itu. Jadi bab 4 ini silahkan dikerjakan. Setelah ini baru nanti akan ada tugas-tugas yang lain untuk materi berikutnya. Jadi untuk materi berikutnya, materinya adalah relasi dan fungsi. Materi relasi dan fungsi ini nanti tugasnya akan mengikut juga dengan tree sama graph. Nah, tugasnya seperti apa? Silahkan ditunggu. Sekian saja untuk penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.